Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara untuk melakukan analisis butir. Nah, nanti juga disertai praktek dengan SPSS. Nah, sebelumnya kita kenalan dulu dengan analisis butir itu ada apa saja macamnya. Jadi analisis butir atau analisis item itu ada beberapa tahap. Jadi setelah butir ditulis, itu kita harus melakukan evaluasi terhadap butir tersebut. Nah, evaluasi yang pertama dilakukan dengan pra-uji coba. Nah, pra-uji coba ini kita menguji cobakan butir kepada sampel dalam jumlah kecil untuk dilihat apakah item-item yang ditulis itu sudah bisa dipahami atau belum bahasanya oleh subjek gitu. Jadi kita lakukan wawancara setelah subjek mengerjakan item-item kita. Kalau ada istilah atau kalimat yang tidak bisa dipahami, kita perlu memperbaikinya. Nah, yang selanjutnya adalah evaluasi kualitatif dengan melakukan validitas isi. Jadi evaluasi kualitatif ini biasanya dilakukan oleh para ahli atau expert judgment sebagai bagian dari proses validasi isi. Nah, expert judgment atau para ahli itu nanti akan menilai apakah butir yang ditulis itu sudah relevan atau belum dengan konstruk yang hendak diukur. Kalau memang sudah relevan, berarti item tersebut bagus, tapi kalau belum, berarti perlu direvisi atau bahkan digugurkan. Nah, selanjutnya ketika sudah melewati dua tahap tadi, dilakukan evaluasi empirik dengan field testing. Nah, di sini dilakukan pada sampel yang lebih besar, idealnya itu 6-10 kali jumlah item untuk melihat reliabilitas dan daya diskriminasi butir. Nah, uji coba empirik ini dilakukan pada setting yang sesungguhnya di mana tes ini akan digunakan. Misalkan tes ini digunakan untuk karyawan perusahaan, jadi uji cobanya juga harus dikenakan pada karyawan perusahaan, tidak bisa pada mahasiswa. Nah, uji coba empirik itu biasanya tujuannya adalah melihat daya diskriminasi dan reliabilitasnya. Nah, di sini daya diskriminasi kita lihat dari nilai korelasi item total. Nah, ini yang sering salah paham. Jadi saya tekankan di sini daya diskriminasi itu bukanlah validitas item. Nah, ini di beberapa kampus, beberapa mahasiswa banyak yang menuliskan daya diskriminasi atau korelasi item total itu adalah indeks validitas item. Padahal sesungguhnya bukan. Daya diskriminasi hanya menunjukkan seberapa baik item tersebut dalam membedakan individu yang memiliki dan yang tidak memiliki atribut yang diukur. Nah, daya diskriminasi ini menunjukkan keselarasan fungsi item dengan fungsi skala. Makanya kalau nilai keseluruhannya tinggi, harusnya butir yang baik juga memperoleh skor yang tinggi. Nah, daya diskriminasi ini dihitung dengan mengkorelasikan skor item dan skor total. Item yang baik diharapkan memiliki daya diskriminasi di atas 0,3. Tapi standar ini juga bisa diturunkan jika item yang gugur terlalu banyak atau tidak proporsional. Nah, nanti kita akan diskusikan ini. Nah, lalu apa hubungannya daya diskriminasi dengan reliabilitas? Daya diskriminasi ini berhubungan erat dengan reliabilitas. Makanya sebenarnya daya diskriminasi ini tengah-tengahnya antara reliabilitas dengan validitas, tapi dia tidak menunjukkan validitas, dia hanya menjadi indikasi saja bahwa item ini valid. Nah, jika banyak item yang memiliki daya diskriminasi rendah, maka reliabilitasnya juga akan rendah. Sedangkan kalau daya diskriminasinya tinggi-tinggi, biasanya reliabilitasnya juga akan tinggi. Nah, tapi perlu dikasih catatan, reliabilitas di sini adalah reliabilitas alpha Cronbach atau yang menggunakan pendekatan konsistensi internal. Untuk meningkatkan reliabilitas skala dapat dilakukan dengan menghapus butir yang nilai daya diskriminasinya rendah atau menambah butir yang daya diskriminasinya tinggi. Pemilihan item berdasarkan daya diskriminasi memang akan menghasilkan reliabilitas yang tinggi, namun belum tentu meningkatkan validitas. Jadi kalau daya diskriminasinya tinggi-tinggi semua, biasanya reliabilitasnya tinggi, tapi belum tentu itu merupakan alat ukur yang valid. Karena kalau daya diskriminasinya tinggi semua,
itu bisa jadi indikasi butir kita ini banyak yang redundant atau hanya mengulang saja. Jadi misalkan ada pernyataan saya ganteng, saya tampan, saya menawan, itu pasti daya diskriminasinya tinggi karena ketiga butir tersebut hampir sama maknanya, tapi dia tidak menunjukkan keluasan domain ukur karena hanya menunjukkan, misalkan tadi mengukur body image ya, yang menunjukkan bagian muka saja gitu, tapi belum tentu menunjukkan body image secara keseluruhan. Nah makanya daya diskriminasinya tinggi, biasanya reliabilitasnya tinggi, tapi belum tentu validitasnya tinggi. Bisa jadi kalau daya diskriminasinya tinggi malah validitasnya rendah karena domainnya menjadi sempit. Nah, dalam analisis butir ada beberapa kriteria. Yang pertama, biasanya kalau kita melihat pada kolom corrected item total correlation, kita membuat patokan yaitu nilai 0,3. Nah, yang di atas 0,3 dianggap baik, yang di bawah 0,3 dianggap untuk digugurkan. Nah, cara yang kedua adalah dengan melihat kolom Cronbach alpha if item deleted. Nah, biasanya kalau alfanya naik ketika item tersebut dibuang, nah kita bisa pertimbangkan untuk dibuang. Sementara kriteria untuk reliabilitas biasanya yang diterima itu di atas 0,7. Nah, catatan dalam seleksi butir, kriteria seleksi itu bukan sesuatu yang mutlak. Meskipun banyak yang mengatakan kriterianya di atas 0,3, tapi itu juga bukan nilai yang mutlak. Kita bisa saja menurunkan atau menaikkan kriteria tersebut. Misalkan kita membuat 20 butir, ternyata yang gugur atau yang nilainya di atas 0,3 itu hanya 5 butir. Nah, kita bisa menurunkan kriterianya asalkan nilai reliabilitasnya masih memuaskan, yaitu di atas 0,7. Nah, kemudian yang kedua, terkadang kita bisa menggugurkan nilai yang korelasi item totalnya tinggi, sementara yang nilai korelasi item totalnya rendah bisa kita pertahankan kalau tujuannya adalah untuk melihat proporsionalitas masing-masing butir tiap aspek. Jadi supaya tiap aspek itu tidak terlalu timpang, kita bisa memperlakukan seperti itu. Nah, sekarang saya akan memberikan contoh melakukan analisis butir dengan SPSS. Di sini saya punya data, ini skala asertivitas terdiri atas 12 butir di sini. Ini menggunakan skala Likert. Nah, kita akan melakukan uji reliabilitas dan juga seleksi butir. Nah, perlu dicatat karena ini 12 butir yang diinput di SPSS ini bentuknya sudah bentuk scoring final. Artinya, kalau ada item unfavorable, skor yang di sini ini sudah dibalik skornya. Jadi, kalau favorable itu kan skornya 1, 2, 3, 4, 5, sedangkan kalau unfavorable dibalik 5, 4, 3, 2, 1. Oke, kita lakukan analisis butir. Caranya klik di sini analyze, kemudian scale, kemudian reliability analysis. Ini saya reset saja. Saya masukkan semua butirnya, jadi butir 1 sampai butir 12. Nah, skor totalnya jangan dimasukkan. Kemudian di sini modelnya ada banyak, ada alpha, split half, Goodman, paralel, strict paralel. Kita pilih yang alpha. Kemudian pilih statistik, kita centang yang 3 ini, item, scale, dan scale if item deleted. Kemudian continue, oke. Nah, di sini kita dapat lihat jumlah subjek kita ada 177 orang. Nilai alpha Cronbachnya 0,806, jumlah itemnya ada 12. Nah, 806 ini sudah cukup baik sebenarnya ya. Ini ada item statistiknya, ini min, standar deviasi. Dan yang perlu kita lihat yang di sini, item total statistik. Nah, tadi ada dua cara untuk melihat apakah item tersebut layak kita pertahankan atau kita gugurkan. Cara pertama melihat di sini, corrected item total correlation. Pada umumnya yang kita pertahankan adalah yang di atas 0,3. Nah, di sini hampir semuanya di atas 0,3 kecuali item nomor 1 ini. Nah, ini bisa kita pertimbangkan untuk dibuang atau dihapus. Nah, cara yang kedua adalah melihat
Cronbach alpha if item deleted. Nah, di sini ini adalah nilai alpha Cronbach kalau item ini di delete. Nah, kita lihat alpha Cronbach-nya 0,806. Kalau saya buang item nomor 1, alpha Cronbach-nya jadi 0,808. Artinya naik kan? Nah, jadi item nomor 1 bisa saya pertimbangkan untuk dibuang. Sementara kalau kita lihat item nomor 2, kalau dia dibuang, alpha Cronbach-nya akan turun. Nah, berdasarkan dua pertimbangan tadi, kita bisa pertimbangkan item nomor 1 ini untuk kita gugurkan. Nah, cara menggugurkannya kita lihat di sini, analyze, ulang, kemudian scale, kemudian reliability analysis. Dan item nomor 1 kita keluarkan. Kemudian oke. Nah, alpha Cronbach-nya naik menjadi 0,808. Kemudian corrected item total correlation-nya semuanya sudah di atas 0,3. Nah, ini 11 item ini adalah 11 item final yang mengukur asertivitas. Nah, begitulah cara untuk melakukan seleksi butir dan juga mengestimasi reliabilitas. Semoga bisa dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.